Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat serta inayahnya lah kita masih bisa merasakan indahnya bulan Ramadan, masih bisa merasakan nikmatnya saum Ramadan, masih diberi kesempatan fisik yang sehat, fisik yang kuat, akal yang jernih, dan hati nurani yang bersih. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tak terasa waktu demi waktu saum Ramadan akhirnya menempuh pada minggu-minggu terakhir. Dan pada kesempatan kali ini kita dipertemukan meskipun secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat serta rasa nikmat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kebetulan pada kesempatan kali ini Bapak diberikan tema dalam kegiatan sanlat daring ini adalah tentang akidah dan akhlak sahabat Nabi Muhammad SAW dan implementasinya pada zaman sekarang. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai bagaimana akidah dan akhlaknya sahabat Nabi Muhammad, alangkah baiknya kita mengawali dengan saling meluruskan pemahaman, saling menyatukan pemikiran, yaitu apa yang dimaksud dengan akhlak, apa yang dimaksud dengan akidah. Akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu. Al-aqdu yang artinya adalah kuat, keterikatan, kemudian sesuatu yang kokoh. Makanya sering al-aqdu itu menjadi akidah, kesananya itu selanjutnya. Ada pula yang al-aqdu itu menjadi akad. Akad itu artinya adalah mengikat. Kalau akad lebih kepada mengikat dua insan dalam satu tujuan yang sama. Kalau al-aqdu itu mengikat sesuatu yang kokoh. Masuknya ke dalam akidah secara istilah artinya adalah sesuatu yang kokoh, sesuatu yang menjadi dasar dalam beribadah, sesuatu yang menjadi fondasi dalam setiap tingkah laku seorang muslim. Itu adalah akidah. Sederhananya bisa disebut dengan iman gitu. Itu adalah akidah. Makanya ketika seorang muslim Tuhannya adalah Allah, Rasulnya adalah Nabi Muhammad, kitabnya adalah Al-Quran, sumber hukumnya Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad, maka kita disebut sebagai satu akidah. Kenapa demikian? Kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena begini anak-anakku sekalian, terjadi banyak sekali kekeliruan dari generasi-generasi sebelumnya, generasi sebelum kita. Ketika saudara muslim kita, saudara seiman kita, ternyata berbeda pendapat di dalam memahami sebuah hukum Islam, berbeda pendapat di dalam menafsirkan Al-Hadis. Orang tua zaman dulu sering mengatakan, kita tuh beda akidah dengan dia. Wah, kita tuh beda pemahaman dengan dia. Disebutnya adalah beda akidah. Padahal kita tidak berbeda akidah. Kalau Tuhannya sama, Rasulnya sama, kitabnya sama, kita satu akidah. Yang tepat untuk perbedaan pendapat dalam menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis adalah berbeda kaidah. Kaidah itu adalah metode pengambilan hukum, metode memahami sebuah hukum untuk diamalkan. Maka cocok berbeda kaidah, tong beda akidah. Si eta mah ada beda akidah jeung urang. Padahal dulur Tuhanna sami Allah kene, Rasulna sami Nabi Muhammad kene, kitabna Al-Quran.
Gitu. Kita pantas menyebutkan berbeda akidah misalkan dengan Yahudi, dengan Nasrani. Tentu Tuhan kita berbeda, kitabnya apalagi. Dengan Ahmadiyah, nah ada nih golongan sesat tersebut. Oke, Tuhannya Allah, tapi Rasulnya Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad Rasul. Kitabnya juga beda, bukan Al-Quran. Syiah, oke, Tuhannya Allah, Rasulnya Nabi, tapi ada tambahan, walinya itu siapa? Itu Ali. Kitabnya juga Al-Quran yang direvisi oleh kelompok mereka. Maka kita bisa sebut, barulah kita berbeda akidah. Itu yang disebut dengan akidah. Hati-hati dengan akidah. Akidah itu adalah fondasi utama kita dalam melakukan setiap kegiatan, khususnya dalam beribadah. Lalu anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, apa itu akhlak? Gitu. Kalau dari segi huruf, itu akhlak itu terdiri dari tiga huruf yang saling mendasari, yaitu ha, lam, dan qaf. Kalau kholik nanti masuknya kepada sang pencipta. Kalau makhluk hasilnya artinya kepada ciptaannya. Akhlak, nah ini baru. Akhlak atau khuluk itu masuk kepada apa yang ada di dalam diri ciptaannya. Akhlak itu kalau secara bahasa adalah budi, atau kalau bisa disebut perilaku, lamun bahasa orang nama karakter lah akhlak. Kalau menurut Imam Ibnu Maskawai, akhlak itu adalah sesuatu dorongan dari jiwa yang muncul untuk melakukan suatu perbuatan tanpa ada pertimbangan, tanpa ada pemikiran. Contohnya si gaki ya barudak. Akhlak teh kieu. Lamun aya misalkan urang teh keur peurih patuangan teh keur saumnya ieu. Peurih patuangan, urang teh moal mikir heula keur teh peurih patuangan teh lapar atau acan jajan atau kumaha. Moal pasti begitu peurih patuangan tanpa dipikir panjang, oh berarti orang perlu makan. Kalau ieu tenggorokan asa garing kieu kunaon nya ieu teh? Can niuk kitu atau can bobo meureun nya tenggorokan garing teh. Pasti secara tanpa pikir panjang kita akan ngambil gelas, isi air terus diminum. Tapi tong dipraktekeun keur saum main. Nah gitu anak-anak, itu yang disebut akhlak, refleks gitu. Atau di kelas ya, refleks nate ada teman mau duduk, tiba-tiba kita lihat bangkunya, kita ambil bangkunya, dia jatuh, refleks tuh pikir panjang, kumaha mun geubis nate mas takah heula coba. Kita tidak memikirkan akibat panjangnya, itu yang disebut dengan akhlak. Diudag gunung gelo langsung lompat, akhlak eta teh barudak, refleks. Diudag gunung gelo mikir heula lompat, malik mudag atau kumaha, itu kan itu bukan akhlak. Itu yang disebut akhlak, itu sesuatu yang kita lakukan tanpa pikir panjang. Menjahili orang lain, mencuri, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang lain tanpa kita sadari, itu menjadi suatu akhlak. Nah anak-anakku yang Bapak banggakan, itu sekilas tentang apa itu akidah dan akhlak. Nah sekarang Bapak ingin menceritakan sebuah kisah sahabat, bagaimana akidah dan akhlaknya sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada ribuan sebetulnya, ada ratusan sahabat-sahabat yang bisa kita teladani, namun pada kesempatan kali ini Bapak hanya akan mengambil beberapa saja. Salah satunya adalah sahabat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, Al-Qarni itu adalah sebuah landian atau sebuah pujian dari Rasul yang artinya Al-Qarni itu penghuni langit. Nama aslinya adalah Uwais bin Al-Amir. Untuk mengetahui cerita selengkapnya, silahkan untuk menonton video berikut. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW.
Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab, penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih, nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya.
Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, sebagaimana tadi kita saksikan bagaimana akhlaknya, akidahnya seorang sahabat Uwais Al-Qarni ini. Beliau yang luar biasa, gitu ya, menggendong ibunya. Demi menggendong ibunya, dia itu berlatih selama kurang lebih 5 tahun menggendong kambing naik turun bukit, sampai dianggap oleh warga Yaman waktu itu aneh gitu. Ngapain? Ternyata begitu. 5 tahun kemudian Uwais sudah kuat fisiknya, sudah mantap fisiknya, dia menggendong ibunya karena keinginannya untuk melaksanakan haji. Dia berjalan dari Yaman menuju Mekah. Berapa kilometer yang tempuh? Itu kalau tidak salah Bapak melihat Google Map ya, jarak antara Yaman daerahnya Uwais itu ke Ka'bah, ke kota Mekah, itu 1119 km. Luar biasa jauhnya. Kalau dibandingkan ya, jaraknya itu bagaikan dari ujung provinsi Jawa Timur, dari ujung pulau Jawa Timur yang ada di timur, itu sampai ujung pulau provinsi Banten itu ya panjangnya pulau Jawa itu hanya 1088 kalau tidak salah. Bisa kita bayangkan Uwais dengan menggendong ibunya yang ternyata buta, kemudian juga lumpuh, berjalan dengan jarak yang begitu panjang. Oke, mungkin kita sekarang sanggup dengan kondisi kita teduh, hidup di daerah yang penuh dengan pepohonan, hidup di daerah dengan penuh pemukiman di mana kita bisa istirahat. Tapi tidak dengan Uwais. Dia berjalan melewati bukit yang berpasir, melewati gurun pasir, mungkin ada pemukiman, dan pemukiman pun itu tidak sesubur di negara kita Indonesia. Itu perjuangan seorang Uwais Al-Qarni dalam membela ibunya yang sengaja ingin melaksanakan ibadah haji di Mekah. Itu luar biasa anak-anak sekalian. Bakti seorang anak kepada seorang ibu. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4613 itu ya,
ada riwayat yang lain ketika ketika Nabi Muhammad SAW telah meninggal, kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab itu ketika di Mekah selalu dan senantiasa menanyakan apabila ada rombongan Yaman Yaman itu ada di sebelah selatannya daerah Jazirah Arab, Mekah itu ada di tengah, Madinah daerah utaranya, Palestina paling utara. Nah, Umar itu senantiasa ketika melihat rombongan hajiah dari Yaman atau rombongan bukan haji pun dari Yaman selalu bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Ketika saatnya datang, Umar bertemu dengan Uwais bin Al-Qarni ini. Apa yang Umar tanyakan adalah, apakah engkau itu yang dulu punya penyakit kusta kalau nggak salah, putih badannya, lalu sembuh dan hanya tersisa warna putih di tangan sebesar dirham? Betul, kata Uwais. Apakah ibumu masih ada dengan kondisi buta dan lumpuh? Benar. Apakah engkau yang menggendong ibumu untuk melaksanakan haji? Benar. Padahal padahal Uwais belum pernah cerita kepada Umar. Tapi Umar tahu karena dari sabda Nabi. Kata Umar, saya tahu bahwa Uwais akan datang. Lalu ketika Uwais datang, kata Umar, mintalah ampunan, mintalah doa dari Uwais untuk diampuni oleh Allah. Karena kata Nabi, ketika Uwais bersumpah atas nama Allah, maka tidak ada satupun doa yang tidak diijabah oleh Allah. Itu luar biasanya seorang sahabat Uwais dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut Al-Qarni sebagai penghuni langit oleh Allah karena baktinya kepada orang tua. Itu luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, Bapak berharap di zaman sekarang yang luar biasa penuh dengan trik dan penuh dengan kepalsuan ini ya, lahir seorang Uwais. Bapak harapkan dari kalian semua yang menyaksikan video ini lahir menjadi seorang Uwais. Bukan hanya nama, mungkin seperti Iko Uwais, orang tuanya mungkin terinspirasi dari Uwais Al-Qarni. Tapi bukan hanya nama, tapi dari karakter. Perjuangan kita kepada orang tua, berbakti kita kepada orang tua. Mungkin tidak perlu persis seperti Uwais kita menggendong ibu kita dari Indonesia ke Mekah, tidak perlu seperti itu. Sekarang sudah canggih, ada pesawat. Tapi cukup berbakti dengan menuntut ilmu dengan benar. Cukup dengan bersedia ikhlas ketika ibumu meminta tolong kepadamu untuk membelikan sesuatu. Betul, Bapak pernah muda dulu. Ketika muda sedang nyaman-nyamannya misalkan bermain gadget atau nonton sebuah film, kemudian ibu menyuruh tolong belikan dibelikan sih iya, tapi ada sedikit hati yang gitu kan. Setelah itu kita nggak boleh. Baru nyesal sekarang. Kenapa? Kita diminta tolong sederhana saja kok ada nggak ikhlasnya. Tetapi Uwais diminta oleh ibunya bahwa impian ibunya adalah haji, ternyata Uwais mampu mengabulkannya dengan jarak yang luar biasa panjang serta kondisi medan yang luar biasa panas. Oke, anak-anak yang Bapak banggakan, bukan hanya Uwais, bukan hanya akhlakul karimah yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, namun ada sahabat juga yang memiliki akhlakul sayyi'ah atau akhlak yang tercela, yaitu sahabat Sa'labah bin Khatib. Nah, untuk prolog sebelum kita nonton video, Bapak menggambarkan sedikit. Sa'labah bin Khatib ini seorang sahabat yang bisa disebut sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa? Dalam sebuah riwayat, ketika Sa'labah selesai sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW, Sa'labah itu tidak berzikir, langsung bergegas pergi.
tetapi ditahan oleh Rasulullah SAW dan Rasul bertanya, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau terburu-buru?" Apa jawaban Sa'labah? "Ya Rasulullah, ketika saya sholat di sini, melaksanakan sholat berjamaah di sini, istri saya di rumah belum melaksanakan sholat. Karena istri saya menunggu pakaian yang saya pakai." Artinya apa? Sa'labah dan istrinya hanya memiliki harta pakaian yang dia pakai bergantian. Sa'labah memakai pakaian, berarti istrinya enggak di rumah. Istrinya memakai pakaian untuk sholat, berarti Sa'labah tidak memakai apa-apa. Itu luar biasa kondisinya yang memprihatinkan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya tentang Sa'labah? Mari kita saksikan video berikut ini. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang dari Ansor bernama Sa'labah. Hidupnya berada dalam kemiskinan hingga suatu hari ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar Allah memberiku harta yang melimpah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Sa'labah, sedikit yang kau syukuri lebih baik dari yang banyak, namun tak mampu kau syukuri. Bukankah kau memiliki suri tauladan dari Rasulullah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku menginginkan gunung berubah menjadi emas dan perak, maka semua itu akan terjadi." Mendengar itu, Sa'labah pulang ke rumahnya. Namun tak berapa lama ia kembali datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar memberiku harta yang melimpah. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika Allah memberiku harta yang melimpah, akan kuberikan hak orang-orang yang membutuhkan." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan orang ini. Ya Allah, berilah Sa'labah harta yang melimpah. Waktu pun berlalu. Tak berselang lama dari doa itu, Sa'labah mulai memiliki satu kambing. Perlahan dari satu kambing itu semakin berkembang dan berkembang hingga ia menjadi juragan kambing di Madinah. Kota ini pun menjadi sesak dan tak mampu menampung ternak milik Sa'labah. Akhirnya Sa'labah mengembangkan ternaknya di sebuah lembah di luar kota Madinah. Kambingnya semakin banyak hingga ia semakin jauh dari kota Nabi ini. Pada akhirnya, Sa'labah tak lagi ikut sholat berjamaah ataupun sholat Jumat di masjid karena sibuk mengurusi binatang ternak miliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus seorang untuk mengambil hak zakat darinya. Namun sungguh keterlaluan, ternyata Sa'labah enggan memberi hak orang lain. Bahkan ia menghina orang yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya Sa'labah telah berjanji untuk memberi hak orang-orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Sungguh celaka Sa'labah, sungguh celaka ia." Lalu turunlah ayat mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 75 dan 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Shadaqallahul aliyyul azim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Oke, anak-anakku, setelah menyaksikan video berikut, itu kisah Sa'labah yang luar biasa. Dari awalnya soleh, taat beribadah, ya mungkin karena terlena barudak dengan harta dan dunia, sampai-sampai Allah menurunkan ayat teguran
untuk Sa'labah dan untuk kaum muslimin yang lainnya. Jadi Bapak minta kita hindari karakter seperti itu. Dan anak-anakku yang Bapak banggakan, kisah selanjutnya adalah Sa'labah ditolak zakatnya oleh Nabi Muhammad SAW sampai sepeninggalnya Nabi. Bahkan ditolak juga oleh Khalifah Abu Bakar, ditolak juga oleh Khalifah Umar, dan ditolak juga oleh Khalifah Utsman. Sampai Sa'labah meninggal dunia pun gitu, zakatnya tidak pernah diterima. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita, sehingga kita tidak menjadi seseorang yang tergoda, seseorang yang lalai karena ujian. Ingat, kemiskinan bukan hanya kemiskinan gitu ya, ujian itu, tetapi kekayaan pun adalah sebuah ujian. Kalau Bapak bisa mengatakan orang yang miskin itu lebih ringan dihisab karena hartanya hanya sedikit, tetapi orang kaya itu dihisabnya lebih lama. Akan ditanya, harta ini datang dari mana, dipakai untuk apa, dan hasilnya bagaimana. Nah begitu anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pertama, mudah-mudahan kalian semua bisa terinspirasi dengan kisah sahabat dan akidahnya para sahabat ini. Bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.